Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Tetap semangat selalu di dalam hari-hari yang tidak begitu baik untuk bangsa ini, Bapak Ibu. Tapi saya percaya di dalam Yesus selalu ada perlindungan. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Dan untuk itulah kita selalu bersekutu untuk kita boleh mendengar apa yang menjadi sikap kita sebagai orang yang percaya. Apa yang Tuhan inginkan kita di dalam peran kita sebagai orang yang percaya. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik bagi bangsa ini. Saya rasa ini adalah waktu di mana kita tertantang untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Meskipun itu sesuatu doa yang kecil yang muncul dari persekutuan yang kecil seperti ini. Tapi doa itu menjadi satu kontribusi. Tetapi doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan sesuatu untuk pemulihan bangsa ini. Apa yang kemarin sudah kita lakukan dalam kemampuan kita. Pada saat kita boleh ada dalam program ini berbagi. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah hal yang menjadi bagian yang kecil. Tetapi yang kecil inilah di mana pada saat saudara-saudara sekalian muncul dalam solidaritas di antara kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Yang mungkin sehari aja untuk beli beras 1 kilo susah Bapak Ibu ya. Tetapi itu memang benar. Dan hari ini dalam persekutuan yang kecil ini, mari kita bersama-sama untuk menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, untuk kita dalam satu tema, yaitu tentang restoration atau tentang pemulihan. Kita akan bicara dengan tema tentang pemulihan. Namun Bapak Ibu, dalam waktu-waktu akhir ini, mungkin kita boleh melihat situasi di luar sana ya. Apa yang kita lihat, situasi yang saat ini boleh memprihatinkan kita sebagai orang yang percaya. Kita bisa lihat situasi kota kita Solo ya Pak Andreas ya. Bagaimana kondisi yang pernah terjadi. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku, seperti apa di waktu yang lalu, 2-3 hari yang lalu. Ada satu momen yang benar-benar memprihatinkan kita. Di sejumlah titik di wilayah Solo, Jawa Tengah semakin memanas pada malam harinya. Aparat disebut sampai kewalahan untuk memukul mundur massa di sejumlah titik demo. Berikut ini gambaran terkini aksi demo di Solo, Jawa Tengah. Suasananya tidak baik ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Ada yang tahu di sekitar daerah mana ini kira-kira? Ada yang tahu ya? Dilihat dari marka ataupun situasi jalan Bapak Ibu ya. Kerusuhan di beberapa tempat sebenarnya berpusat di beberapa daerah ataupun titik, yaitu di Gelandang, kemudian di depan Makobrimob ya. Kemudian juga di kantor DPRD Karangasem, Bapak Ibu ya. Kita lihat seperti ini. Ya, ini kita lihat kalau yang mau kesekatan Bapak Ibu, mohon diurungkan dulu karena situasinya seperti itu. Kemudian juga di area Gatot Subroto, pada sekitar daerah-daerah di sekitarnya adalah daerah-daerah yang rawan untuk saat ini mungkin kita beraktivitas di sana. Ya, suasananya sedemikian. Semakin malam aksi demo di Solo ini kian meluas, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini on the spot ada di wilayah Geladak, ya, terlihat dari Gapura. Kemudian di sana ada beberapa marka jalan yang dibakar, Bapak Ibu ya. Ada beberapa dalmas atau pengendali massa dari Polresta Surakarta, dan ini gabungan dari beberapa polsek semuanya. Dan sebenarnya ada beberapa bantuan ini dari Polres Wonogiri, Polres Boyolali,
Bapak Ibu. Jadi di Solo Raya mereka kumpulnya di Solo. Karena kebetulan di daerah yang lain pada hari yang sama tidak terjadi gerakan-gerakan serupa. Sehingga dari semua Polres kumpul semua. Klaten juga di Solo, ya. Wonogiri juga di Solo, Seragen juga di Solo, Bapak Ibu ya. Ini situasi yang kita lihat. Dan mereka berlanjut sampai pukul 22.35, ya. Ya, ini pukul 22.35, setengah 11 lebih 5 malam. Ini kan situasi di DPRD Solo, Bapak Ibu ya. Ya, situasi di depan DPRD Solo Karangasem, Jalan Adi Sucipto. Mungkin malah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah melihat ke sana ya, pasca kerusuhan atau pasca demo di Solo. Ya. Ada satu gedung di sebelah timur yang biasanya memang dipakai transit untuk anggota dewan. Di sana dibakar, Bapak Ibu ya, sehingga kalau saudara ke sana hangus, tinggal puing dan tinggal debu dan tinggal abu saja. Dan bahkan saya mendengar kabar adanya korban jiwa. Karena ada satu anggota DPRD, entah bagaimana, mungkin dia sedang mengerjakan pekerjaan tertentu. Dia tidak berani keluar juga, sehingga dia terpanggang, Bu. Dia terbanggang dan ada satu yang kondisinya sampai hari ini mengalami patah tulang yang berat. Karena dia melompat dari lantai atas menuju lantai bawah karena mungkin dia bingung ya mau seperti apa situasinya. Dia mau keluar juga nggak berani, ya. Kemudian yang satu ternyata juga dia mengalami luka bakar 90% ya. Sehingga waktu dibawa ke Panti Waluyo, yang bersangkutan ini tidak tertolong ya. Dan sepertinya dia bukan anggota DPRD tetapi seorang staf dari salah satu komisi yang kebetulan saat itu yang bersangkutan sedang mengerjakan mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh komisinya. Jadi Bapak Ibu, inilah situasi yang tidak baik-baik saja. Situasi Indonesia terkini, situasi kota Solo kita yang terkini. Hal-hal yang sungguh memprihatinkan yang sekarang ini kita lihat, Bapak Ibu. Mengapa situasi yang sedemikian ini bisa terjadi? Tentu Bapak Ibu tahu bagaimana pemicunya. Sebenarnya situasi yang terjadi yang terkait dengan Indonesia ini sudah mengalami satu situasi waktu yang menumpuk, terus menumpuk ya. Rakyat, masyarakat kita ini semakin hari semakin berat ya Pak ya, rasanya ya. Saudara yang saat ini ada di dalam setiap ruang lingkup pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang menyentuh pada kehidupan di lapangan, sangat terasa. Orang yang jualan, daya belinya menurun, betul ya. Kita ini sewa satu tempat mahal, tapi ternyata satu hari mungkin yang mampir hanya 1-2 orang, Bapak Ibu ya. Hal yang sangat berat juga Bapak Ibu adalah satu sensitivitas daripada keadaan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Sebagai contoh misalnya soal BPJS. BPJS pada waktu dulu ada kebijakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sehingga orang boleh choice, boleh memilih sesuai dengan kemampuan bayar dia. Tapi sekarang sudah dibuat rata, dikatakan kelasnya menjadi standar. Jadi semua pihak boleh, tidak ada masalah. Yuk mau kelas 1, 3, 2, 1 no problem. Tetapi menimbulkan banyak kesulitan. Ini terkait dengan praktek-praktek kita di lapangan, Pak. Sebagai contoh kemarin, ya mungkin tadi ketemu dengan Bu Joko, lihat tangannya anak-anak pada heboh, ya. Waduh, tangannya Bu Joko kenapa? Karena ada bekas jarum, Bu. Infus. Ini ada satu pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini juga menyangkut keprihatinan saya. Dan pada saat itu sebenarnya saya dengan Bu Joko, dengan Monik, kebetulan mendampingi saya untuk satu tugas di Surabaya, ya Bapak Ibu ya. Ada satu seminar tertentu yang mana menjadi tugas saya sebagai lawyer daripada Persatuan Dokter Estetik Indonesia ya, di Surabaya pada saat itu. Ya kebetulan saya memang menjadi retainer lawyernya, sehingga saya harus datang. Dan pada saat itu tidak biasanya karena acara itu begitu pagi, Bapak Ibu. Jadi nanggung juga, mau naik kereta itu sulit juga, mau cari agenda kereta, Mbak ya. Alasannya kenapa kita naik bus, Bu? Karena bus itu kalau Solo Surabaya kan 24 jam. Betul Bu ya.
Solo Surabaya itu 24 jam, kita bisa menentukan kapan mau datang. Sehingga singkat cerita kami memutuskan untuk bisa datang ke sana jam 6 pagi, Bu, supaya kita bisa mandi-mandi dulu atau kita bisa benah-benah dulu. Maka kita cari bis yang jam 12 malam sampai jam 1 malam. Singkat cerita kita akhirnya bertiga berangkat ke Tirtonadi. Dan pada saat kami boleh berjalan, sebenarnya Bu Joko ini sudah bergumam. Saya kalau naik Sumber Kencono tidak mau katanya, atau Sugeng Rahayu tidak mau. Waduh, padahal itu jam-jamnya Sugeng Rahayu Sumber Kencono, Mas. Ya, saya bilang, wah kalau saya dulu kalau tidak naik yang kencang ya tidak afdol ya, Bu ya. Betul ya, naiknya kok lamban-lamban gitu. Udahlah, kok kita lihat bisnya bagus kok. Ini sekarang udah bisnya udah luas. Pak luas, AC-nya sudah oke. Tuh lihat di sana, Bapak Ibu tenang. Pada saat kita udah datang di sana ternyata Sumber Kencono, Sumber Rahayu, Pak. Tapi kebetulan itu apa? Casingnya tuh bisnya bagus, Bapak. Jadi casingnya itu dari luar tuh kelihatan bagus loh, ya. Sehingga Bu Joko mungkin selain rotok ragu gitu, begitu anaknya juga mempromosikan, ya, Mam, kayaknya bagus loh ini ya. Dia suka lihat, wah iya ya, bisnya kempling Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya jamnya sudah mepet, akhirnya Bu Joko dengan, waduh, akhirnya masuklah dia. Duduk Bapak Ibu di dalam, waduh, kita lihat juga sepintas oke, Bu ya. Waduh, tempat duduk oke. Begitu jalan Bapak Ibu ya, sampai di Juruk. Ini seperti naik kapal Bapak Ibu ya. Waduh, melambai-lambai, saya cuma diam aja sampai saya. Ya, Bu Joko udah pakai masker di pojokan itu sebelahnya Monik, saya udah tahu dia udah resep, saya pura-pura nggak tahu. Tidur saya Bapak Ibu ya, saya pura-pura tidur. Nah, pada saat kondisi sudah sampai di Ngawi Bapak Ibu ya, waduh bener Sumber Kencono memang rajanya Bapak Ibu ya. Jadi sudah Bu, kan akhirnya kan kayak dikocok-kocok ya perutnya ya. Kebetulan dinginnya tuh nggak karu-karuan Bapak Ibu ya. Wah, karu-karuan, dingin sekali sampai di Ngawi aja sudah, waduh ya Tuhan, saya berdoa betul. Wah, kok situasinya seperti ini, Bapak Ibu betul ya. Begitu kita sampai ini mau seperti ini Bu, mobilnya kan juga cukup bagus ya. Dan Sugeng Rahayu bukan saya promosi loh ya. Seperti ini ya, sehingga Bu Joko benar-benar begitu melihat itu dia, ya wow, gitu ya. Wow, waduh masuklah dia. Bapak Ibu ya, astagfirullahaladzim ya. Sampai kemudian di Ngawi Pak, kami benar-benar aku sendiri juga udah nggak kuat. Betul-betul kemudian kami bertahan sampai Surabaya itu berarti kan lama, hampir 3 jam tuh biar dari Ngawi ya. Iya, sampai ke Bungurasih, sampai ke terminal Bungurasih. Begitu saya mengajak Bu Joko itu untuk turun, saya kodenya sudah tahu. Ya kan, karena dia nggak senyum Bapak Ibu ya. Aduh, saya udah tahu ya kalau sudah kodenya gitu. Kalau dia gembira itu enak Bu ya. Begitu Mam, ayo turun. Wah iya, menyenangkan ya dulu waktu ke Jakarta. Wah bisa enak loh ya. Waduh, Sinar Jaya besok naik di sini aman Bu saya gitu ya. Tapi kemarin begitu dia tak gugah Mam, ayo kita turun. Dia sudah masem, sudah gak enak banget. Saya sudah gak berani natap. Pokoknya turun Bapak Ibu ya. Begitu turun, dia kemudian di satu warung terdekat, dia kemudian duduk sama-sama. Saya sudah nawarin, apa sesek ya? Dia sudah nggak ada ekspresi Bapak Ibu. Nah, apa sesek? Saya bilang gitu. Apa misalnya tak carikan air panas? Atau mungkin misalnya tolak angin yang memang biasa kita udah tahu ya. Atau gimana? Udah nggak ada senyum yang menawan. Saya sudah bilang, aduh Bapak Ibu. Aduh, kemudian yang terjadi apa? Ternyata dalam kondisi yang seperti itu, kita sakit Mbak Bro. Ternyata waktu di atas bus itu dia sudah mengalami situasi seperti itu. Kemudian pada saat turun, ini dia sambil minumnya juga ternyata nggak keluar Bu, tapi dia 2 kali pada saat dia hanya duduk di warung itu dalam kurun waktu 15 menit dan 2 kali ke sana. Ya, dia diam aja, saya pikir, waduh gimana ya. Nah, terus akhirnya Bapak Ibu, oke lah. Kebetulan kita kalau mau naik gokar itu nggak bisa di dalam. Padahal mau dari Bungurasih di dalam keluar itu jaraknya lumayan jauh Mbak. Ya, akhirnya ya, waduh. Udahlah, akhirnya saya tuntut pelan-pelan sampai di luar, kemudian kita pakai Grab, kemudian gokar, kemudian kita singkat cerita kita carilah misalnya tempat seperti yang kita memang sudah mau cari hotel.
pada saat itu Bapak Ibu, Saudaraku, kondisi dari Bu Joko ini menjadi semakin tidak baik. Semakin tidak baik. Bahkan pada saat saya jam 9 itu harus makan, karena memang saya harus minum obat rutin Bu. Di McD itu ya, saya sama Monik makan, itu Bu Joko itu dia ada bangku itu, dia pokoknya pengennya sudah lemes saja. Dia di bangku tadi tidur, ya dan dosa saja. Ya untung kita di Surabaya ya kan tenang aja ya. Kalau di Solo itu dipikirnya orang apa gitu. Di Surabaya tenang aja. Terus pokoknya ada orang makan di situ dia tidur. Nah, aku wis gimana Pak, ya gak masalah. Tepane aku ya rada ditangkok iya apa Pak? Gak apa-apa Pak, dikira orang Surabaya Pak ya. Wis gak apa-apa Pak, lho nopo Pak, itu gak apa-apa Pak, wis tenang aja. Loh seru Bapak Ibu. Ternyata pada saat itu Bu Joko juga harus ke belakang lagi. Hampir juga beberapa kali. Waduh Bapak Ibu ya. Akhirnya kemudian pada saat situasi saya memang harus kerja, dalam situasi itu yang terpenting Bu Joko saya tanya, Bu Joko situasinya gimana? Apakah harus ke rumah sakit atau ke klinik atau cukup dia biasanya tahu keadaan dirinya sendiri. Udahlah aku pengen tidur aja. Oh oke. Akhirnya kita cari hotel yang terdekat Mbak Isi. Cari hotel itu 2 kali penuh terus Mbak. Ya Tuhan, ya Rabbi. Ya kan, sudah jalan luar biasa. Wah tapi ujian mental iman kita luar biasa. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu yang kami cerita di Surabaya. Oleh-olehnya kayak gitu Mbak. Begitu akhirnya kita udah dapat hotel. Akhirnya sudahlah. Dia sudah bisa masuk tidur, ya kebetulan hotelnya ya baik. Wah ini checkingnya jam 9, boleh nggak kita misalnya nanti sampai jam 12? Malah FO-nya bilang, oh sampai jam 2 nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Karena dia bilang, ibu sakit ya? Iya Mbak, agak tadi mual, tadi mabuk. Nggak apa-apa Pak, udah langsung naik aja. Udah begitu naik, dia tidur. Dan Mbak ya, saya udah rada ayam, pokoknya begitu tidur, aku pokoknya kerja dulu, ya kan? Kemudian sekitar jam 4 sore saya pulang, ya kan, gimana kondisinya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dia memang bilang, saya tidur itu cukup kemudian bangun. Begitu saya misalnya masuk pulang kerja itu, begitu buka pintu mesti dia sudah duduk dan tertawa dan tersenyum. Betul Bu ya? Itu rasa hatinya itu sudah nyes gitu bener ya. Ya begitu pintu saya buka, mukanya tidak berubah. Di pojok raine wis nggak enak rumahnya. Aduh ya Tuhan, aku ya sudah berat sekali ya. Akhirnya apa? Tak paksa Mbak, udah nggak sama. Dan kita check out jam 2. Dan kita langsung aja nggak usah ngomong sama dia dibawa ke klinik mau atau tidak. Pokoknya langsung tak bawa ke klinik Bu. Oke, yang terdekat adalah klinik di depan DPRD yang jaraknya hanya 1,2 kilo. Ya, yang tadi pertama saat datang saya tawarkan Mbak. Bu Joko mau di klinik dulu baru nanti kegiatan. Dia bilang enggak, aku sehat kok. Dia duduk-duduk misalnya gitu, oh enggak apa, oke. Apa yang Bapak Ibu tahu? Begitu saya masuk ke klinik Bapak Ibu ya, langsung dilakukan observasi, tensinya ternyata ngedrop total. Ya Bu, 105 bawahnya 57. Tetapi detak jantungnya itu 105 over Bu. Ya jadi karena iya belum nggak makan tuh Bu ya, nggak makan jadinya terus detak jantungnya 105. Tapi drop Bu, saya ngerasain wah ya pantas saya nggak bisa senyum ya, lawang segitu gitu ya. Bapak Ibu tahu pada saat itu dilakukan suster masuk, Pak ini begini, oke. Saya panggilkan dokternya, ya enggak apa-apa suster, terima kasih, yang penting udah tidur sini, saya udah ayam Bapak Ibu, dia sudah bisa tidur gitu ya. Begitu dokter datang, waduh gimana Pak, dari mana Solo? Oh ya luar biasa gini Pak, ibu itu begini ya. Karena kalau dikatakan observasi begini, bagaimana kalau misalnya dilakukan tindakan begini, atau misalnya ini supaya semua segera tuntas, observasinya harus ambil sampel darah dan sebagainya, kemudian kita lakukan dulu dan sebagainya. Bapak Ibu ini ngomong diare aja kok macam-macam tindakannya itu loh. Ya, dan yang saya khawatirkan terjadi Bu. Sudah, nanti biar kita lakukan penghitungannya dulu biayanya ya Pak. Oh siap dokter. Wah, kita ya jenenge bawa ATM ya tenang Mbak ya. Wah disangoni mau kerja kok Mbak ya. Kerja kan mesti disangoni kalau sing tenang kok. Tenang aja lah, paling-paling 500 1 juta. Oke, tidak masalah. Bapak Ibu dokter masuk, dok. Pak, ini kita sudah siapkan semuanya, suster. Masuk, susternya masuk. Yes. Pak Joko, ya suster.
Ini biayanya semuanya 3,8 juta. 3,8 juta itu sakit diare. Dokter, ini tidak salah. Iya Pak, ini saya kasih obat yang branded, obatnya yang paten Pak. Ya, ibu itu mungkin 1 kali ini langsung diinfus, langsung kasih obat 10 menit langsung pulang. Ya ibunya langsung pulang Pak. Saya tidak pulang. Saya bilang gitu, loh Bapak ini orang dagel ya Pak. Lu nanti 3,8 juga duit tuh Pak, duitnya udah samono, ya kan? Ya istri saya pulang, saya ditahan di sini, kan duit masa orang diare 3.800.000. Bapak Ibu, Bu Joko keadaannya sudah lemes Bapak Ibu ya, aku sudah khawatir banget karena kondisinya kan semakin lemah Bu ya, dehidrasinya berat. Ya saya tak kuat-kuat Pak. Akhirnya saya tawar, Dok. Nah kalau misalnya ini tindakannya tidak usah pakai yang paten, tapi cukup pakai yang generik saja. Bagaimana? Gitu loh Pak, akhirnya saya. Nah cukuplah misalnya, ini bawa infus tok baru terus produk nolak, wes nggak mau pulang, tak gue balik di hotel. Misalnya gitu. Nah harga ini piro atau infus ya? Infus kan murah tuh Bapak Ibu ya. Betul Pak ya? Murah ya Pak ya? Bayangan saya paling-paling nanti 300.000. Betul ya? Begitu sudah bilang, saya tak bilang dulu sama manajemen ya Pak ya. Begitu masuk dok. Pak ini saya sudah sedang itu tindakan ya. Ini setelah saya pepet, Bapak ini 1,5 Pak. Wah, jadi tetap 1,5 dipepet Bapak Ibu. Ya, sementara dia sudah lemes. Aduh Bapak Ibu, ini adalah potret. Bagaimana? Orang miskin tidak boleh sakit ya. Coba Bapak Ibu ya, ini seperti ini tindakannya pada saat orang itu bisa bablas Mbak ya. Benar nggak? Loh, maaf kata ya. Benar Mas Andri ya? Inilah potret daripada negeri ini. 3,8 jadi 1,5. Orangnya sudah tele-tele loh Mbak ya. Saya akhirnya bilang, Dok, gini saja. Saya sebagai keluarga pasien tidak sepakat dengan tindakan. Secara prinsip hukum belum ada perikatan saya dengan Anda. Tak bayar saya ingin piro, tapi saya mau ambil istri saya untuk keluar. Akhirnya dia bilang, dia sudah bayar konsul dokternya 165.000. Ya sudah tak bayar 165.000. Mau bayar 165.000, oke Bu Joko ya wes Mbak, ya belian karu-karuan. Iya toh, sudah akhirnya tak paksa, mampu saya kuat tuh. Akhirnya saya ngegrab lagi, saya lihat, ternyata RSUD Dr. Sutomo itu hanya 1,4 kilo dari situ Pak. Ya, jadi akhirnya saya nekat 1,4 ya. Oke, akhirnya kita masuk, dapat grab kita masuk langsung ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ya, di sana dilakukan apapun tindakan dan sebagainya sampai ayam pokoknya sudah sampai di rumah sakit. Begitu kita diobservasi hampir 6 jam di situ. Jadi kami baru pulang itu malam Mbak. Kita jam 9, jam 10 mau naik kereta nggak bisa, udah overtime. Pokoknya Bu Joko bisa sehat lah fisiknya gitu ya. Dan pada saat kemudian suster mengatakan, Pak tolong ya diurus administrasinya. Ya, oh sudah suster boleh pulang. Wah puji Tuhan, haleluya. Ya, Mam, gimana? Wis rotok melek. Wah, ya wis rotok melek. Misalnya gitu ya. Piye? Ayam goreng wis rasa kan seperti itu. Ya wis, yang penting dia udah jawab kan udah lain Bapak Ibu. Manik akhirnya ke admin. Kemudian dia balik ke saya. Berapa deh bayarnya? Berapa deh bayarnya? Gratis. Bicaranya 1 juta. Wah, ini konspirasi kita konangan deh. Konspirasi kita konangan gitu. Ceritanya papa ini kok kesaksian, ternyata kita konspirasinya ya bilangnya enggak Bu Joko. Ya puji Tuhan, haleluya. Itu kita sudah sepakat mau kita bagikan kesaksian sebagai kejutan untuk Bu Joko. Jadi kemudian bagi kita Yesus Kristus yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi begitu di sana saya bilang Monik, Pak, enggak bayar Pak. Hah? Yang benar? Iya, malah dikasih kayak rekan medik. Susternya bilang, Mbak, kamu dari luar kota ya? Nanti kalau mau kontrol, nanti ini dibawa ya, nanti di sana. Wah, baik sekali Bapak Ibu, puji Tuhan. Di atas sampai di luar Bu dan sebagainya. 0 Bu, gratis. Bapak Ibu ya luar biasa ya, ini yang dikatakan. Ini adalah potret negeri kita.
Ya, jadi kalau kita tidak stand, tidak ngeyel ya, kita tidak kuat. Ya saya percaya pergumulan Bapak Ibu di sini, keluarga yang sakit, saya percaya siapapun Bu, ya saya bilang bahwa kita akan tetap selalu harus kuat, kita harus sabar, dan kita harus saling mendukung di dalam kerangka ini. Negara kita tidak sedang baik-baik saja, betul Bu ya. Dan sebagai hal kalau kita menyorot tentang apa yang tadi saya ceritakan, satu potret yang nyata yang kemarin benar-benar saya rasakan Bapak Ibu. Nah yang lain yang menjadi pemicu adalah kesenjangan daripada rakyat dengan pejabat, di mana satu perkataan daripada salah seorang anggota DPR yang begitu viral. Saudara Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya pendapatan anggota DPR dalam sebulan itu berapa? Jangan kaget ya. Ya, ini Ibu jawab. Gaji pokoknya 4.200.000, masih besar saya Mbak di sini. Ya, tapi tunjangan suami istrinya 420.000, tunjangan anaknya 168.000, uang sidang per paket 2 juta. Itu tergantung sidangnya berapa kali Bu ya. Per paket 2 juta. Tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras per jiwa 30.090. Terus tunjangan PPH pasal 21 2.699.813. Artinya apa? Tunjangan ini bukan dia yang bayar, Mbak. Ini rakyat yang bayar. Gitu ya kalau mau tahu, tak kasih rahasianya. Tunjangan PPH itu berarti dia disuplai dari rakyat, dari APBN untuk dia tidak membayar PPH. Terus tunjangan lain-lainnya ini, tunjangan kehormatan 5.580.000. Tunjangan komunikasi itu 15.554.000. Ya, aku sedino sing arep telepon ping piro. Tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000. Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Asisten anggota 2.250.000. Tunjangan rumah 1 bulan 50 juta. Jadi totalnya 104.051.903. Ini untuk anggota biasa, Mbak Is. Jadi kalau Mbak Puan Maharani sama anggota dan ketua komisi beda, betul ya? Pak Saroni belum apa-apanya kalau dibanding Mbak Puan Maharani, Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk anggota biasa. Bapak Ibu tahu di sini ada yang namanya yang di luar ini, namanya adalah termasuk insentif untuk dikatakan kontestasi. Kontestasi itu adalah untuk membuat dia terhubung dengan pemilih. Maksudnya untuk menyerap aspirasi daripada pemilihnya di lapangan. Bapak Ibu mau tahu besarnya berapa Bu? 5 kali di dalam 1 tahun besarnya, setiap kali 450 juta. Berapa 1 tahun? 450 juta 5 kali Bu. Ya, itu sudah 1,8 M. Ya, itu belum lagi yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, cobalah kita kalau dia dikatakan kemarin ada tunjangan yang 3 juta per hari, betul ya? Kemudian berasnya jadi 12 juta, Pak. Rakyat kita dikasih sembako, kemarin kita adakan kegiatan seperti itu saja, senangnya bukan main dikasih 1 kilo, Bu. Coba, kesenjangannya terlalu jauh. Kita sangat prihatin melihat keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu. Sehingga pernyataan dari beberapa anggota DPR yang benar-benar membuat sakit hati rakyat. Bapak Ibu tahu, kebijakan pajak itu untuk pembangunan di daerah oleh APBN sudah dipangkas, Bu. Jadi Bapak Ibu siap-siap, kalau seandainya nanti pendapatan asli daerah itu PBB-nya naik signifikan. Karena itu adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling instan. Jadi kalau dikatakan kenapa Pati sampai sedemikian membara, betul ya? Kemarin juga di Kediri, di Cirebon juga terjadi isu serupa, betul Mas ya? Itu karena kenaikan PBB yang ugal-ugalan. Ya semua terjadi karena apa? Ya peran pemerintah pusat itu sebenarnya memberi kontribusi kepada daerah. Lah kalau seperti Pati, Bapak Ibu, apa toh pendapatan daerahnya Bu ya? Ya, daerahnya sangat kering. Sehingga seperti Cepu juga Pak ya, seperti Cepu dan sebagainya. Nah dari mana mau pendapatan daerah? Yang praktis apa? Yang paling gampang PBB naik. Dan ini berimbas untuk masyarakat. Saudara tahu, sekarang saudara ngelaras di kafe, yang punya kafe ditagih royalti, itu Bu ya. Ya. Coba barangkali Anda nonton bareng dulu di kampung,
disurati sama video.com, ditagih 115 juta untuk nonton bareng. Bapak Ibu, kabeh kok dipajak gitu ya. Nah, jangan-jangan sampai awake dhewe iki untuk tersenyum saja dipajak gitu. Ya, ucapan ini pajaknya 3,8 juta untuk tersenyum. Siang hari ini Bapak Ibu, kita ada tema restoration atau pemulihan. Kita terambil dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Cepat saja saya akan memberikan tema ini Bapak Ibu. Kita akan baca dulu Pak Andreas, supaya Bapak Ibu coba silahkan dibuka. Nasinya kita nanti ada di Mazmur 126 ayat yang pertama dan yang kedua. Tapi supaya koneksitas daripada hubungan di dalam firman Tuhan secara keseluruhan kita akan baca ya. Ini adalah satu hal yang populer dengan satu lagu ya, satu lagu. Ini nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk janji Tuhan yang saat ini saudara dengar di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu, tema yang saya angkat pada siang ini adalah pemulihan. Saya percaya bahwa semua kita di dalam setiap problem saudara pribadi membutuhkan pemulihan. Mengapa Bapak Ibu? Karena hidup tidak pernah terlepas dari masalah. Mulai dari masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, sampai usaha dan pekerjaan. Entah masalah dengan perasaan atau kebiasaan atau habit saudara. Tentu saja yang tidak boleh kita lupakan adalah masalah terbesar manusia, yaitu dosa, dan untuk itu semua kita membutuhkan pemulihan. Dalam Alkitab, kata Sion merujuk kepada 3 hal. Yang pertama, kata Sion adalah merujuk kepada satu tempat secara konkret, yaitu sebuah wilayah di dekat kota Yerusalem, di mana kota Daud dibangun. Di mana kota Daud ini dibangun di atas bukit yang namanya Bukit Zion. Nah, sehingga pengertian mengenai kata Sion yang pertama adalah tempat atau wilayah. Yerusalem itu sendiri dan Israel secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Sion juga diartikan sebagai satu tempat di mana Tuhan boleh bersemayam, yaitu di surga. Ini ada di dalam konteks Ibrani 12 ayat 2 dan dalam kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, kata Sion ini merujuk kepada orang atau pribadi. Jadi di dalam relevansi dalam pada siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Zion dalam hal ini boleh dalam kontestasi masuk di dalam pemulihan kehidupan pribadi Bapak Ibu, tetapi juga di dalam satu wilayah kita, yaitu negara yang kita cintai, yaitu Indonesia ini, yaitu Yerusalem kita yang sekarang Tuhan berikan dan anugerahkan untuk kita. Dan siang hari ini ada beberapa hal terkait pemulihan yang dapat kita pelajari siang hari ini. Yang pertama, next Pak. Mazmur 126 secara khusus merujuk kepada peristiwa kembalinya orang Yehuda yang dari pembuangan di Babel. Pemulihan dari bahasa aslinya shu, artinya adalah membawa kembali, dan secara konteks dapat diartikan sebagai kebebasan atau kemerdekaan dan keselamatan. Ini dalam konteks mengenai
Mazmur 126 ini. Next Pak Andreas. Nah, kita akan masuk kemudian mengenai apa sesungguhnya yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang saya bacakan Bapak Ibu sebenarnya siang hari ini saya hanya mengambil 2 ayat, yaitu di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua saja. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, kalau Anda masih ada membuka di dalam Alkitab digital Bapak Ibu, dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang pertama, Bapak Ibu, pemulihan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi adalah anugerah daripada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 1-nya, saya berikan stressing itu tadi ya, untuk yang Mazmur 1 dan ayat 1. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan. Jadi konteksnya itu Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan memulihkan. Sebelum ini Pak, ada? Oke. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. 3, 2, 1 katakan Bapak Ibu, siapa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ini adalah konteks untuk yang ketiga Pak Andres. Ya, sebenarnya masih ada yang di atasnya. Ya, mohon maaf, yang ada di atas. Pemulihan Mazmur 126 ayat 1. Iya, betul. Ini, pemulihan bukanlah hasil usaha manusia tetapi anugerah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan Sion, konteksnya di situ. Berarti bahwa Tuhan saja pada saat saudara ada di dalam hal untuk memohon satu pemulihan, maka tidak ada tempat yang lain di mana engkau itu boleh berharap mengenai pemulihan apapun yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Karena dikatakan bahwa pemulihan itu bukanlah hasil usaha kita, tetapi adalah anugerah daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa pemulihan terjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 1, saya stressing untuk yang merah. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang mimpi, rasanya seperti mimpi ya begitu ya, ya kan? Jadi tiba-tiba Tuhan tolong, tiba-tiba Tuhan berikan kita satu kelegaan, tiba-tiba kita tidak harus mengeluarkan biaya yang sedemikian spektakuler. Tuhan boleh berikan kita kegembiraan dan anugerah. Sudah kita boleh pulang kembali dalam kegembiraan dan tidak harus bayar Bapak Ibu. Ini adalah menunjukkan tentang apa? Keadaan kita pada saat kita boleh dipulihkan nanti, pemulihan itu terjadi menurut cara dan waktunya Tuhan. Amin. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Kadang kita berpikir di dalam pergumulan kita apapun, gimana ya caranya kita bisa memulihkan keluarga? Kita kadang berpikir dengan kemampuan kita. Seharusnya kita harus melakukan langkah begini. Seharusnya aku harus begini. Seharusnya kamu ya harus begini, Bu Joko. Seharusnya anak-anak juga harus begini, supaya pemulihan atas keluarga kita terjadi. Tapi Bapak Ibu, Tuhan kita ini ajaib. Dia bisa memakai cara dan waktu yang kita tidak bisa untuk menyelami. Amin. Ini yang saya maksud. Saudara ingat dengan kisah Naaman. Ya, kisah Naaman ini adalah seorang perwira tinggi Bapak Ibu ya. Dia seorang yang punya duit. Dia ke Israel untuk bertemu dengan Elisa itu bawanya bertriliun-triliun Mas ya. Saat itu banyak sekali emas, perak, permata dia bawa. Karena dia katakan bahwa aku sakit kusta. Dan pada saat dia di rumahnya ada pembantu rumah tangga yang merupakan orang yang dia ambil dari orang Israel, maka pembantu rumah tangga ini mengatakan bahwa Bapak, kalau Bapak punya ingin kesembuhan, di Israel ada seorang nabi yang akan dapat menyembuhkan Bapak. Akhirnya Naaman kemudian datang ke Israel dan dia membawa banyak hadiah Bapak Ibu ya. Dan satu hal, begitu dia sampai di rumah seorang nabi yang dikatakan bernama Elisa,
Apa yang dikatakan? Dia berpikir sebagai seorang yang besar, sebagai seorang yang berpangkat, dia membawa banyak hal yang dia bisa berikan, dia yang luar biasa. Dia akan dibawa masuk ke dalam rumah. Mungkin dia akan didudukkan, mungkin dia akan diberikan sesuatu jamuan makan, dan dia akan dilayani dengan baik. Tetapi yang terjadi apa? Belum dia masuk rumah, maka yang menemui adalah bujangnya. Jadi nggak ketemu sama Elisa. Bujangnya yang bernama Gehazi. Kemudian dia menemui Bapak, saudara, Bapak mau sembuh toh? Iya Pak, saya dapat komando dari bos. Apa? Bapak pergi ke sungai Yordan, kemudian Bapak itu nyelup 7 kali. Bapak Ibu ya, suruh nyelup tak loh Mbak, 7 kali. Yang terjadi apa namanya? Dia sangat tersinggung Bapak Ibu ya. Saya ini jenderal ya. Saya datang ke sini bawa banyak uang Bu. Sampai di sini ketemu saja tidak. Kalau kira-kira Anda seperti itu, seperti apa Bapak Ibu? Wah, rasanya tersinggung. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah mutung Bapak Ibu, dia sudah mau pulang. Dan akhirnya salah seorang pengawalnya, Pak, gimana? Ya wong, permintaannya juga tidak terlalu sulit saja kok Bapak mutung Bapak. Benar juga ya. Mau cuma nyelup 7 kali di sungai Yordan aja. Kok Bapak nggak bisa lakukan itu? Oke lah. Sehingga cerita dia datang setelah sampai di Yordan Bapak Ibu. Airnya kotor sekali Bapak Ibu. Mungkin kalau lihat seperti di sungai yang di Jakarta itu Mbak. Waduh, ini gila lagi orang ini benar-benar. Lalu di sana di Asyur sana banyak sungai-sungai yang baik. Kenapa saya disuruh berkubang di sini Bapak Ibu ya? Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Dengan bersungut-sungut dia akhirnya masuk ke air. Dan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kali. Dan pada saat dia 7 kali dia naik ke atas, maka dikatakan bujangnya pengawalnya bahwa Bapak sudah tahir, Bapak sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, ini hal yang luar biasa di dalam hidup. Amin. Yang terjadi apa? Dia datang kepada Elisa dan dia katakan bahwa dia membawa begitu banyak hadiah sampai syarat untuk keretanya. Tapi Elisa katakan, demi Tuhan Allah yang kulayani, aku tidak akan menerima barang apapun itu. Bawalah pulang. Bapak Ibu, ini adalah tipologi satu hamba Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak, tujuan pemulihan bukan kepuasan manusia, tapi kemuliaan daripada Tuhan. Mazmur 1:2 namanya yang kedua dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tujuan pemulihan seperti yang tadi diterima oleh Naaman adalah bukan untuk kepuasan. Dan Elisa pada saat dia boleh memberikan satu hal yang luar biasa sebagai sumber kesaksian, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau pagi siang hari ini saudara menerima pemulihan, apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak saudara, satu hal, bahwa tujuan saudara diberikan pemulihan itu adalah untuk apa? Untuk menyaksikan apa? Perbuatan Tuhan yang ajaib itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, seperti di dalam ini presenter. Apa slogan kita? Chosen to be the godly witness. Apa itu? Saudara sudah dipilih, saudara sudah diterima di dalam naungan Tuhan untuk kemudian menjadi saksi banyaknya kemuliaan, banyaknya perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang bisa mendengar kemuliaan di Tuhan itu dan mereka boleh percaya bahwa Yesus Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu ilustrasi ya. Bapak Ibu, kita akan lihat next Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Saudara pernah datang ke museum ini Bapak Ibu ya, di Surakarta. Kalau yang Solo pernah enggak di sini? Saudara lihat enggak ada patung yang di belakang itu? Ada yang tahu? Pak, Bu Nuri, pernah ke sana? Ini Radio Mustopo tahu ya? Itu di depan Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, jadi di Sriwedari tapi yang sebelah timur Bu. Ya, yang di belakang kaca-kaca itu loh ya, yang di belakang figura itu. Bapak akan menemui Museum Radia Pustaka.
Dan di Museum Radha Pustaka itu, di sana ada satu patung. Ternyata saudara jadi orang Solo, usianya sudah 62 tahun. Orang ngerti kuwi sing belakang kuwi sapa? Lho Pak Andreas ya? Pak Andreas tahu enggak? Wes. Siapa Bu? Tahu ya kalau Rangga Warsito ya? Tahu Pak? Rangga Warsito tahu? Nah, dialah yang bernama Raden Ngabei Rangga Warsito. Bapak Ibu, di kalangan masyarakat Jawa, Rangga Warsito ini hidup pada abad ke-19. Tepatnya dia lahir tahun 1802, dia meninggal tahun 1873. Ada satu jargon yang menarik yang menurut saya ini layak untuk saya ingatkan karena filosofinya tidak hanya kita konteksnya soal kejawen, tapi itu mengandung satu ajaran moral yang sinkron dengan apa yang menjadi ajaran Kristus. Jadi katakan tentang konteks dalam satu syair Selat Kolotido, jadi satu karya daripada pujangga besar Jawa ini adalah mengenai zaman edan. Tahu nggak zaman edan Bu? Zaman edan tahu nggak Mbak? Mbak Lucy tahu zaman edan? Tahu ya Tante ya zaman edan? Mbak ini tahu zaman edan? Apa Mbak? Oh, lah ngerti toh? Mbak ini tidak tahu zaman edan itu zaman gila Mbak. Zaman orang pada gila. Jadi dikatakan di sini ada satu bait di dalam tembangnya yang dikaryakan yaitu tembang Sinong Jawa. Ini dikatakan amenange zaman edan. Ya. Ewuh oyo ing pambudi. Nah, ini orang Jawa harus bisa dia. Melu edan ora tahan. Yang tan melu anglakoni boyo kaduman milik. Kaliren wekasanipun. Dilalah kersane ngalah, bejo-bejone wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Saya terjemahkan ya, Mbak ya, supaya tahu ya begini. Terjemahan bebas. Hidup di zaman edan, hidup di zaman gila seperti sekarang ini. Orang katakan ini zaman gila, Bu. Gelap jiwa dan membuat bingung pikiran orang. Kalau kita tidak turut gila, maka hatinya itu sepertinya meronta-ronta, nggak tahan, Mbak. Tapi jika badan kita penasaran, kita tidak ikut, maka kita tertindas dan kelaparan. Itu maksudnya. Tetapi janji Tuhan sudah pasti. Seberuntungnya apapun orang yang lupa daratan, lebih diberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi orang yang tetap menjaga diri, menjaga hati, dan tetap melekat kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu ya, zaman edan, saudara ndak edan, ndak keduman, ya kan? Bener ndak Bapak Ibu ya? Kita kadang-kadang, waduh, kalau saya pejabat, kalau lihat teman-teman di sekitar, ya, wah, ya dong ya, nyolong kabeh, ya kan? Ya mesti kan saya mesti juga nggak nyaman dengan situasi itu. Akhirnya apa kekuatannya? Ya akhirnya Pak Joko ya nggak kuat juga loh ya. Waduh konconnya naiknya saya ikut Lamborghini gitu. Pak Edis BRV harus dibully gitu ya. So Pak Jiro gitu. Waduh, lah ini mau dibulkan apa? Lah akhirnya kita kembali ke apa? Oh Madung Edan sisa. Soalnya apa? Aku nak Madung Edan aku juga keduman. Betul Pak ya. Lalu kita calon anggota DPRD biayanya banyak, betul Pak ya. Nah akhirnya begitu ya. Tapi Tuhan katakan demikian. Pada saat engkau di zaman seperti sekarang ini, pesan Tuhan apa? Sebahagianya kamu menjadi orang seperti dunia itu. Janjinya Tuhan masih akan berbahagia apabila kamu tetap eling dan waspada. Sebelah kanan kiri, tetap eling dan waspada. Amin Bapak Ibu. Kita mari waspada ya. Tapi saya pernah disangkal oleh seseorang Mas Andi. Pada saat saya juga memberikan pesan ini Pak Andreas. Dikatakan wong sing zaman itu apa ya? Dikatakan wong iki isih apa? Isih bejo wong sing sak bejo-bejone wong sing lali isih bejo wong sing eling lan waspada. Lah bagaimana Pak Joko? Kalau seandainya kita tetap ngedan ning tetap eling lan waspada. Tahu enggak maksudnya? Enggak Pak ya? Enggak mau ya? Tetap tidak, itu ambivalen ya? Betul ya? Jadi saya mengatakan Pak, itu dua-duanya saja loh. Kalau ngedan ini tetap eling sama soto Bu ya. Jadi itu loro-loro nih Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya tutup
dengan satu ucapan bahagia di dalam Matius 5 ayat 1 sampai ke 12, supaya ini menjadi bekal Bapak Ibu untuk kita boleh pulang siang hari ini, bahwa pesan daripada Ronggo Warsito ini menjadi satu pesan yang tajam di dalam hati Bapak Ibu di dalam jemaat Kristus siang hari ini. Saudara tidak usah terpaut dengan keadaan apapun di luar sana, karena janji Tuhan jelas bahwa engkau harus ada di dalam pembaharuan akal budimu, dan jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, ucapan bahagia demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat yang kelima, yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Waduh Bapak Ibu, ini ucapan bahagianya ya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada amin Bapak Ibu? Amin.